Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mengumandangkan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, bersyukur kehadirat Allah bingi sinji berkat rahmat sehat dan dapat kembali hadir di majelis untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa nih. Insyaallah kegiatan awal sampai akhir nih di majelis sinji jadi tambahan amal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, setelah mengetahui pentingnya taubat dan manfaat daripada taubat dalam kehidupan terutama sekali dalam hal penyempurnaan amal dan ibadah. Nah tentu nih ingin muneh mengetahui api-api tanda nih bahwa taubat kita diterima oleh Allah. Pada pengajian selewat, pentingnya taubat itu adalah sebagai syarat mutlak untuk diterimanya amal dan ibadah kita. Jadi pengertiannya apa? Ibadah tanpa didahului oleh taubat, ibadah api pun juga itu tidak akan kabul di sisi Allah. Salat mau didahului dengan taubat, salat itu tidak akan mendapat perhatian dari Allah. Puasa tanpa didahului oleh taubat, puasa ini tidak akan berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bernilai ibadah. Demikian juga halnya dengan istighfar. Nah, dalam beristighfar baik pagi, malam, siang tanpa disertai dengan taubat, istighfar sini juga tidak akan diterima. Makanya oleh sebab senolah bapak-bapak ibu-ibu sekalian, Syekh Amin Kurdi rahimahullah beliau menerangkan bahwa la faidata fil istighfar wal qalbu lahin matmusun muswaddun min kathratiz dzunub wal ghaflati 'anit taubah. Bahwa istighfar itu tidak berguna. Dibaca astaghfirullahalazim sanemon gambar istighfar. Beliau menerangkan bahwa istighfar itu tidak berguna kalau hati kita lalai dan bergelumang dengan banyak dosa dan kelalaian daripada bertaubat. Hati lalai, kemudian dosa sejak dilaksana aku lalai daripada taubat, laksana ke istighfar seno tidak akan diterima oleh Allah. Makanya oleh sebab senolah seorang tokoh tasawuf terkemuka bernama Rabi'atul Adawiyah. Nah, bebayu deh tokoh tasawuf. Api cawani beliau
Istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar ni manusia tingkat sekam kanji, ini Rabi'ah Adawiyah, masih membutuhkan istighfar lagi. Nakam maklum, nakam pandai bahawa derajat beliau si Rabi'atul Adawiyah dalam hal tasawuf, beliau adu sampai di makam muhibbin, ibu-ibu. Tapi si makam muhibbin manusia seluangan cinta ni jama Tuhan, ya, nah sedih luangan cinta ni jama Tuhan, sehingga amal ni, ibadah ni mawek ngedok lain tujuan amal dan ibadah ni kintu sebagai rasa cinta ni kepada Allah. Beliau mawek agak mengharapkan imbalan api-api, awek mengharapkan imbalan pahala. Anggok ni ulun nunyin si masa pahala ni, asal cintaku terpenuhi. Nah ini berarti ini tekad ni Rabi'atul Adawiyah, sehingga dapat dibayang konokan ibadah ni beliau seno. Kinju ya salat, apa tekun ni salat sebagai arti ni melampiaskan rasa cinta ni kepada Allah. Barangkali awak hinjuk neram, hak geluk tu tekun ni han, sujud ni hinjuk apa. Nah ini gelar ni makam muhibbin. Nah, beliau sendiri mengakui, api pengakuan beliau, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar ni manusia tingkat sekam inji perlu tilulah lut. Agi perlu tilulah butuh koreksi. Agi melamun kurang ni perlu penambahan. Ampai ya ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dacok dah tibayang kena istighfar naram injo apa? Agi perlu tilulah hati mawat. Sementara istighfar ni Rabi'ah gawa agi perlu tilulah hani beliau. Nah maka oleh sebab senolah Injilah penting ni taubat saya. Jadi mau ninjo apa? Sebelum kita beristighfar memohon keampunan Allah, dahulukan kita bertaubat. Tapi si bertaubat saya naramadu jelas bapak-bapak ibu-ibu sekalian bahwa taubat itu adalah a'malul qulub, perbuatan hati kita, bukan ucapan lidah, bukan perbuatan anggota badan. Inti ni taubat adalah menyesali segala kelalaian, kesalahan naram. Nah ini si taubat saya. Nah selanjutnya jasena bapak-bapak ibu-ibu sekalian, Syekh Amin Qurdi pun menjelaskan bahwa wa alamatu qabulit taubah tazhuru thamaniyata asya'a, bahwa sebagai tanda taubat kita diterima Allah itu akan kelihatan daripada 8 macam. Aduh jak mandi taubat, ya, aduh jak sembahyang hajat selesai, aduh taubat doh. Setelah salat hajat beristighfar 5 kali, 15 kali, 25 kali, selesai. Hati neram adu menyesali segala perbuatan. Kemudian neram adu bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Adu diterima Tuhan taubat ram. Nah ini tergantung keliaan kana jak 8 walu macam sini. Api-api si walu macam saya sebagai tanda taubat seseorang diterima Allah.
beliau menjelaskan al-awwal, yang pertama, ayyakhafa fi amri lisani, bahwa seseorang itu sangat berhati-hati dalam hal urusan lidahnya. Hati-hati ni hana bisa dicawa, kena pilih bu manfaat segati cawa ku api mawat lain asal kabunyi. Ya. Ini ciri taubat seseorang mendapat kabul dari Allah. Jadi karena kelihatan perilaku ni baik dalam berbicara, pertama sekali sini bahwa berhati-hati dalam hal urusan lidah. Sebab lidah ini kadang-kadang menyakiti orang lain. Dalam hal Injilah makanya Rasulullah pernah bersabda, bahwa al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Bahwa orang muslim itu adalah orang yang menjaga, memberi kesejahteraan kepada kawannya dari gangguan tangannya dan dari gangguan lidahnya. Nah, sini. Jadi berarti kita berbicara ya hati-hati. Ya. Agar tersinggung ulun nabi mawat. Nah, sesinggi. Dijaga nih sesenok. Nah, malahan kidijagi dijelaskan min Qurdi fayamna'uhu minal kidhib. Nah, ini dusta pertama sekali, ini dipelihara, dijaga nih lidahnya daripada hal-hal yang dusta. Sebab dusta itu sifatnya munafik. Orang yang berdusta itu sebagai ciri orang munafik. Nah, orang munafik ini nasional, kalau dia berbicara dusta, kalau berjanji hianat. Nah, diingkari janji ini. Nah, ini ciri orang munafik, ya. Kemudian kalau dia berjanji pasti diingkarinya. Diberi kepercayaan, hianat. Ya, apilah contoh nih sebagai umpamaan kepercayaan. Kita menjawab-jawab gaya mentunai dalam memahami ini. Dikeni kepercayaan, diangkat umpama jadi ketua pengurus, diangkat inju-inji, ya jangan dijakan macam-macam. Adu pandai tugas nih begini begitu, dihianati kepercayaan. Nah, ini si contoh nih. Sirat ini diberi amanah, dia hianat. Nah, ini ini ciri daripada orang munafik. Nah, orang yang bertaubat jenah ini dijaga nih lidahnya daripada hal-hal yang dusta. Kemudian wal ghaibah, api ghaibah di mengumpat, ya, ya mereka nyak mengangup waktu ngebimbing kau, iya ada disiwok zaman ngasam lain just semua. Si ghaibah ini mengumpat, walaupun betul, tetapi tujuan nih ini untuk menjelekkan. Kalau tujuannya untuk jadi pelajaran, udah beda. Ya, satu contoh, tunjuk neram membaca riwayat ni siapa? Abu Lahab. Cucak kau kejal ni Abu Lahab. Cucak kau mana kejal ni Abu Jahil. Dicerita kau mana kebaikan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini lain ya ghaibah. Tapi si ghaibah sudah masuk jenazah membicarakan kejelekan orang lain, tujuan untuk untuk menghinakan.
Ini si ghaibah. Nah biasanya di mak kita hari kau sedih. Mana mengapi terlanjur jenuh saking asik ni ngobrol, nah offset. Nah renyoh dari kau ibu-ibu ya. Nah merisa kitumbai lah, udi di luar penjulangan mak dapur deh. Nah renyoh. Nah jenuh jak matang cutik cawat teridip mana hangguk. Nah biasa ada seno ada suar ya. Nah jadi seno si ghaibah galau. Ghaibah dia adalah menyakiti saudara ni sendiri. Maka di Rasulullah nanti memberikan materi gambaran bahwa rasa sakitnya orang yang dighaibah, diumpat, itu sama dengan seperti ini injuk dikanek daging nih. Nah makan Rasul sama dengan memakan daging saudaranya sendiri. Nah ini sakit nih perasaannya dia. Nah ini masalah ghaibah. Nah ditambah lagi dia berhati-hati daripada fudulul kalam. Tapi si fudulul kalam ucapan-ucapan yang berlebihan. Ya sangun biasa do gila kinram nitip ke cawa udi belapok anak gila sampai di alamat nih. Kindang kinitip ke duit beda mah. Beda. Kadang-kadang meluang. Nah, dia kinitip ke duit. Kindang kinitip ke cawa tolong sampai ke pai reji jamadah. Yo, gila nyampai lebih. Kindang gila nitip ke duit sampai jamadah. Bukan serius ni meluang. Nah, macam-macam mengapi bermeluang. Jenuh belah minyak di dalam layangan tadi meniku no. Keluar mungkin minyak. Rela kayo. Dia memang rela, tapi maksudku kan meluang. Nah, kan senang. Nah, ini biasa demikian. Nanti si fudulul kalam, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Nah, malahan Syekh Amin Qudi sebagai tanda lambang atau tanda nih taubat seorang diterima di dalam hal urusan berbicara, wa yaj'aluhu masyghulan bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an. Malahan orang yang sudah diterima Allah taubatnya itu, maka bicaranya itu dipeliharanya daripada hal-hal yang tidak bermanfaat. Malahan disibukkannya ucapannya itu dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ya. Wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Nah dering nihan ngadengi ulun ngebaca Quran ya demon, ngabaca Quran pun motini ya dering mone. Nah ya, nah lanjut Siti jelaskan ramena bahwa apabila ingin kuburan kita itu menjadi terang dan lapang, nah itu sering-sering membaca surah Al-Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan sampai seterusnya baca surah An-Nur. Ya. Jadi insyaallah kuburan kita nanti lapang, terang. Baca surah Al-Tabarak. Hadiah penerang jamaat ini kuburan orang tua nerang. Demikian juga insyaallah ini kuburan orang tua kita lapang, terang. Nah ya, nah jadi senang. Nah inji bapak-bapak ibu-ibu sekalian, inji si pertama
bahwa seseorang yang sudah diterima Allah taubatnya itu, dia akan berhati-hati dalam urusan berbicara. Nah, kemudian yang kedua, nah ini dijelaskan Syekh Amin Qurdi juga, ayyakhofa fi amri batni, bahwa seseorang yang sudah diterima Allah taubatnya, dia akan berhati-hati dalam urusan perutnya. Apa maksudnya di sana? Si berhati-hati dalam hal urusan perut, awak hak ni dikuuk ke dalam tenai ni, kemak jelas halal ni. Anjing, mak yaga nguruk ke ni kemak jelas halal. Demikian juga awak ada yang menafkahi keluarga ni dan dengan sesuatu yang tidak jelas halalnya. Nah, sedangkan orang mati ni akan ngebida ko sepasi halal sepasi haram mudi. Awak perlu nak sekolah langgau. Sampai jadi sarjana siapa pandai ngebida ko halal haram mawat. Nah, malahan Rasulullah al-halalu bayyin, yang halal itu jelas, awak payah minum. Wal haramu bayyin, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sedangkan yang di antara halal dan haram itu singgi desi payah kamaga ngebedakeun sia. Umurun mustabihat adalah yang samar-samar. Tucak ko halal, mawan, mak ko awak. Ngucap kena haram, mak meneko awak. Api contoh saja ono. Leo merisaukan kan ramadah jak kebun, jak darah tu. Leo wat-wah ni tangkil nolon darlaya. Aku Nagama bani ngaku ni, mana mau ada botong sekebak ni acak. Apa jalan botong sekebak? Anasa 2 kilo keni. Ya sama jadi kilo gila tanah, 3 kilo mawat jago. Nah, satu contoh merarno. Atau saya merisau jadi otin kebiasaan ramo ni coba. Leo di Pemelang ni Sabah nolong kiri kanan kan pari. Aku menasang tangkai guguk sambil lapar. Padahal orang pandai akik burung di huwa ke ni. Betul ya? Akik burung dia laun, mahal musuh tangkai kau nama burung. Jago tigutan. Sedih dimaksud dengan syubuhat. Dikatakan halal, mak dacuk tu cakap halal. San banulun 3 kilo mawat. Apa cara macamnya halal? Tu cakap haram. Orang mawehan ramah pegelang ni hak mak mustahil lah cakap mak dekeni. Kindang mak 3 kilo, nak senda masalah. Nah, jadi inji dalam hal urusan perut. Nah, sebab reti ini sesuatu yang kita masukkan ke dalam perut, buruk dan tenai, sesuatu haram, ya. Nah, ini Rasulullah, ya, saya lebih berhak dengan darah dan daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Itu adalah api neraka. Mana bata minal haram fannaru aula bih. Ini hadis sahih ni Rasulullah. Daging darah yang tumbuh daripada yang haram, maka api neraka itu yang patut untuknya. Jadi walaupun amal taat ramlamun, umpama kan ibu-ibu ya, bapak-bapak juga sedekah ramlamun. Nah, sehingga neram mati ni selesai dihisab, neram ditakdirkan untuk masuk ke syurga, kindang sangkut dah oleh diseno. Makung dah dacu agami surga sekamat di kilo nerakapai situ sewek di dalam badan itu darah ataupun daging.
Nah, kadu belah kana sampai di teluar. Nah ini maksud hadis Rasul. Jadi perkara si haram ni api pun juga faktor ni. Ain oleh tamading ayat oleh nipu juga Nah, ya. Nah, jadi sebenarnya macam-macam matin faktor yang mengakibat jadi haram. Nah, jadi erti ini harus seperti ini akan memberikan kemudaratan untuk diri kita sendiri. Nah, ini kedua dia. Nah, oleh sebab senalah hati ini Syekh Amin Kurdi fala yudkhilu batnahu illa halalan walau qalilan. Orang yang sudah diterima Allah taubatnya itu, dia tidak akan mau memasukkan makanan ke dalam perutnya kecuali jelas halalnya walaupun sedikit. Nah, kemudian yang ketiga, Syekh Amin Kurdi juga ayyakhofa fi amri basori, bahwa seseorang itu sudah mulai berhati-hati dalam urusan penglihatan matanya. Hati-hati supaya segala liah ni ada mulai hati-hati mak sembarangan. Ya, tapi maksud ni dia penjelasan ni fala yanzuru ilal haram, dia tidak akan pernah mau memandang sesuatu yang diharamkan. Ya, tapi contoh nih sesuatu yang diharamkan kita pandang, ya aurat daripada lawan jenis. Aurat daripada lawan jenis kita yang tidak muhram. Nah, cuman merisok neram ni lah kena dihalang-halang mata namaga menok ni. Wat mo na sesengajang jajak kata ni. Nah, dia ngeperituk jenuh dia lamban, ada dia sembahyang duha umpama dia lamban, ada dia astaghfirullahalazim dia zikir sahabat ni pasal pagi sahabat lebelawunin astaghfirullah jenuh mani mengapi ram hati-hati zaman mata maram kindang buat si mawek kesian zaman orang dijajakan juga. Nah, kan senang. Aurat tidak ditutupi. Nah sini. Nah, kan adu maklum narap merisok ngadengi ceramah nitian para ustaz bahwa aurat perempuan itu cuman tangan dan muka. Selain itu aurat semua, termasuk rambut. Ya, aurat. Nah, jadi bakas si menok-senok. Nah, mulai ibu pikir. Tilia anihara. Mak tilia mau pasir. Nah, kan senok. Nah, kemudian juga dia juga tidak memandang kepada dunia sebagai reti ini keinginan, tetapi dia memandang keindahan dunia itu sebagai ibrah, sebagai ibarat. Nah, dilihat nih, nah umpama di daerah wisata umpama mati helah. Tapi hati ini ya memandang sana bukan berdasarkan keinginan, tetapi dipandang netizen adalah untuk dijadikan ibarat. Nah, contohnya juga Nabi Ibrahim alaihissalam memandang bulan, memandang matahari, cahaya bulan lagi terang, lagi ruang anitian, bulan menjak balak menjak bumi. Akhir bumi dia dibalak, apa balaknya bulan? Injilah kekuasaan Tuhanku. Jadi lari ini medisan. Menok matahari beliau pun rena juga. Nah, jadi erti ini orang boleh melihat keindahan dunia alam sekitar nih, tetapi jadikan itu sebagai ibarat untuk kita. Arti ini untuk
mengenal, membuktikan tanda kekuasaan Allah. Nah, senang. Ya, nah senang hati ni. Inji sewek dalam hati ni, hati ni hamba-hamba Allah yang sudah diterima Allah taubat ni. Nah, ini semua pilar ini nomor 3. Yang keempat. Yang keempat, an yakhafa fi amri yadihi. Bahwa seseorang yang sudah diterima Allah taubatnya itu dia akan berhati-hati dalam urusan tangannya. Ya, tangan malam sini. Maksudnya tidak dipergunakan tangan itu untuk memegang, menjangkau sesuatu yang tidak jelas halal untuk dia. Dan digunakan umpamanya culuk. Nah, untuk ini ngaku benulun kudo atau menyakiti orang kudo dan lain sebagainya. Itu urusan tangan. Nah, ini dia berhati-hati. Nah, ya, makanya dia dijelaskan min qadi fala yamudduha ilal haram, tidak mau dia menggunakan tangannya dalam sesuatu yang diharamkan. Ya. Nah, yang kelima, ayyakhafa fi amri qadamaihi. Dia sangat berhati-hati juga mempergunakan dua kakinya. Kaki negatif. Kotin sangat hati-hati juga. Tapi maksudnya sedemikian, fala yamshi bihima fi ma'siyatin. Dia jaga kakinya untuk menuju sesuatu yang maksiat. Dode melamun umpama ni, ya tontonan keramaian, ya kan menjuk merisot malam tano kan bingung lah. Ya, Hindu pasar malam, itu pasar judi. Kinyak bingung nyak ngenilai no de. Kawat pasar malam mana dia. Nah, bang dipa ya sampai do di judi bugau. Injak jual gelang kaca. Kan ada jelas judi. Beli gelang, kira harga ni gelang. Sekian, beli sekian. Nah, disan sepasi dacok kan. Sangat dakar dia. Nah, jadi sedihlah. Ya mungkin wasi cawanya mak tu okey dan kan menok. Kita tidak pernah memakan harta riba umpama. Kindang malam makin menyaksikan transaksi itu mawek senang. Orang mawek agama minum yang memabukkan, tapi urusan distribusinya mesti beruai. Tiusung umpama aja bener Lampung sampai Mesir Barat. Tapi situ minum minuman yang memabukkan. Lama pernah minum ni pacutik ya. Tapi ram ikut aman. Ikut. Makanya dalam kaidah seno an-nazir kal fa'il. Orang yang menonton itu sama dengan orang yang berbuat. Ya. Nyak mawek pernah nginum pacutit yan. Nang ni bujuan. Nakingnya mak nginum. Kan senang. Nah, reti ni disan. Nah, bahwa seseorang itu harus berhati-hati dalam hal urusan kakinya. Kaki ini cuma waktu ngantak ke badan demi sesuatu sewek manfaat nih untuk dunia nih, ya untuk agama nih, ya untuk akhirat.